Yo Mina, jangan lupa subscribe, kalau nggak aku tembak kepala kalian. 飛び出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Sebelumnya gue udah bahas persamaan dan perbedaan Ultraman 3 dan Ultraman Trigger, yang dimana Trigger adalah New Gen 3. Jadi perlu dicari apa persamaan dan perbedaannya. Nah, kali ini gue bakal bahas persamaan dan perbedaan Ultraman Dyna dan Ultraman Decker, karena Decker sendiri merupakan New Gen Dyna. Walaupun di judul nggak disebutin ya, karena memang asal-usulnya masih berhubungan dengan Dyna. Tapi secara konsep udah jelas Decker adalah New Gen Dyna. Yang dibahas di sini tentu aja secara garis besarnya aja. Lalu apa saja persamaan dan perbedaan kedua series ini? Kita bahas per poinnya dan simak baik-baik video ini. Ultraman Decker sendiri digarap oleh Masayoshi Takasue. Dari awal memang sudah direncanakan Decker akan mirip Dyna. Bukan seperti Trigger yang awalnya cuma mengambil sedikit referensi aja. Kalau Decker dari awal memang mirip Dyna, hanya saja memang ada perubahan. Dyna dan Decker sama-sama melanjutkan universe sebelumnya. Dyna melanjutkan Ultraman 3, dan Decker melanjutkan Ultraman Trigger. Mereka sama-sama penerus Ultraman sebelumnya juga. Bedanya di Ultraman Dyna lebih banyak komedi dibandingkan drama. Yang di Ultraman Decker tema utamanya memanglah drama. Mulai hubungan antar karakter, entah itu atasan ke bawahan, orang tua ke anak, lalu konflik cerita yang dibangun penuh drama. Untuk komedinya lebih sedikit, tapi menurut gua pas banget, nggak terlalu berlebihan ataupun maksa. Untuk masalah percintaan, Dyna sedikit menekankan unsur ini. Kita bisa melihat hubungan antara Asuka dan Ryo, sedangkan di Ultraman Decker sangat menekankan unsur persahabatan. Gak ada tuh cinta-cintaan antara hero dan heroin, ataupun karakter lain dengan heroinnya. Justru cinta-cintaannya ada di villain. Lalu untuk asal-usul Ultraman, Dyna dan Decker sama-sama berasal dari keluarga MC. Tapi perbedaannya Ultraman Dyna adalah ayah Shin Asuka, sedangkan Ultraman Decker berasal dari keturunan Asumi Kanata di masa depan, yaitu Asumi Decker. Kesamaan lainnya asal-usul mereka berdua berubah. Dyna awalnya dianggap sebagai Ancient Giant, tapi ternyata di novel adalah ayah Shin Asuka yang berevolusi menjadi Ultraman. Nah, Decker awalnya ngira kalau dia adalah Asumi Decker yang merevolusi menjadi Ultraman. Tapi hal ini berubah ketika di movie. Decker ternyata upgrade dari dinas, yang kemudian mengembara keluar angkasa. Jadi asal-usul Decker yang merupakan Ultraman masa depan cuma sekedar untuk series doang. Karena memang Decker datang dari masa depan, terjadi paradoks yang cukup membingungkan karena tak menggunakan Decker yang dipegang oleh keturunannya. Tapi tetap ya, pada akhirnya Decker berasal dari keluarga MC. Karena Kanata dan Dinas dikonfirmasi sudah menikah. Selanjutnya soal form, ada 3 form utama dari dua Ultraman ini. Nama dan kemampuannya juga sama. Ada Flash Type yang merupakan keseimbangan, Strong Type yang unggul di kekuatan fisik, dan Miracle Type yang cepat serta punya kemampuan magis. Bedanya secara desain aja sih. Kalau Dyna masih repaint, sedangkan Decker remodeling. Terus color timer Decker nggak di tengah, melainkan di samping. Terus Decker juga punya form keempat, yaitu Dynamic Type sebagai final formnya. Sedangkan Ultraman Dyna cuma punya 3 form tadi aja. Selain itu, Ultraman Decker tidak memiliki batasan berubah formnya. Buat yang nggak tahu, Dyna hanya bisa sekali menggunakan form lain selain Flash Type. Misal dia berubah ke Miracle, pilihan selanjutnya cuma bisa balik ke Flash Type. Berbeda dengan Decker yang bisa secara bebas mengganti formnya. Terus Dyna nggak punya senjata untuk bertarung, sedangkan Decker punya senjata. Ada Ultra Dual Sword dan Decker Shot Calibur untuk form Dynamic. Malah Decker juga bisa mensummon 3 kaiju, yaitu Miklas, Agira, dan Windam. Selanjutnya dari segi plot cerita, Ultraman Decker di series ini melawan Spear. Sama Ultraman Dyna juga gitu. Bedanya di Ultraman Decker, porsi agam 1 terapeser lebih banyak. Sedangkan di Ultraman Dyna, melawan robot jahat ada di movie. Jadi Decker mengambil 2 villain sekaligus. Tapi kerennya nggak terkesan padat loh. Beda dengan Ultraman Tiger yang terlihat tidak bisa mengimbangi porsi karakter. Untuk kemunculan sang Ultraman, Dyna pertama kali muncul di Mars, sedangkan Decker ada di bumi. Dan kalau kalian ingat, kemunculan Trigger lah yang di Mars. Padahal 3 muncul pertama kali di bumi. Untuk endingnya, Ultraman Dyna atau Asuka meninggalkan teman-temannya, sedangkan Kanata tidak bisa berubah menjadi Decker lagi, dan di movie malah kembali menjadi Ultraman. Artinya Decker mengambil ending Ultraman 3, yang di ending seriesnya Daigo nggak bisa menjadi Ultraman, tapi di movie kembali menjadi Ultraman. Yang mengambil ending Dyna malah Trigger, soalnya Kengo juga meninggalkan teman-temannya. Jadi dua Nugen Heisei ini sama-sama tukaran kemunculan pertama dan ending.
Oke, selanjutnya tim tempur. Baik Daina ataupun Decker masih melanjutkan tim tempur yang sama. Bedanya Daina ganti nama, Guts menjadi Super Guts. Kalau di Ultraman Decker namanya tetap. Ya nggak penting juga sih ganti nama. Yang penting seragam baru dan peralatannya bertambah. Kalau di Ultraman Daina ada Guts Eagle yang bisa gatai. Di Ultraman Decker ada Guts Hawk yang bisa gatai dengan Guts Falcon menjadi Guts Griffon. Terus di Ultraman Daina tim Guts itu comeback. Di Ultraman Decker juga comeback, tapi nggak sebanyak Ultraman Daina. Di Trigger yang membantu Guts cuma 2 orang. Ya itu aja sih. Nggak ada yang terlalu spesial di Ultraman Decker. Seperti yang dikatakan tadi, ada 2 musuh utama di series Decker, yaitu Spear dan Agams atau Terrapesar. Di Ultraman Daina juga gitu, tapi robot adanya di movie. Nah, Spear di Ultraman Decker ternyata sama dengan Spear Ultraman Daina. Takesui sendiri yang bilang, kalau mereka adalah sisa dari episode akhir yang pindah ke universe ini, dan berevolusi menjadi lebih kuat. Makanya ada ijo-ijonya gitu. Sedangkan untuk Agams, dia membuat Terrapesar untuk balas dendam. Mirip-mirip dengan Profesor yang dirasuki Monera untuk membuat Death Phaser di movie. Bedanya Agams nggak dirasuki, emang dia pengen balas dendam aja. Tapi konsep awal Agams awalnya memang Asakage yang dirasuki oleh alien, tapi Takesui memilih mengubahnya agar bisa mengembangkan karakter ini lebih jauh, dan terbukti Agams berhasil memberikan dampak besar ke dalam cerita. Terus di Decker ada kemunculan Geomos yang di Ultraman Daina cukup ikonik, butuh 2 episode untuk mengalahkannya. Makanya di Ultraman Decker ini Daina sampai muncul karena ini kaiju beneran kuat banget, ditambah lagi ada Terrapesar yang membantunya. Terus ada kemunculan Monsagar yang juga muncul di Ultraman Daina dulunya, tapi sayangnya nggak ada Rekubas. Gue suka banget loh sama kaiju itu, butuh 2 episode juga buat mengalahkan Rekubas. Bahkan dulu sempat ada rumor Daina comeback lawannya ya Rekubas, tapi ternyata Geomos. Ya nggak apa-apa sih, sama-sama kuat dan masih berhubungan dengan Spear. Terakhir tentang Ultraman yang comeback. Baik Daina ataupun Decker sama-sama ada yang comeback. Di Ultraman Daina ada pendahulunya yaitu Ultraman 3 yang comeback di movie. Udah, satu itu doang. Sedangkan di Ultraman Decker, pendahulunya yaitu Trigger comeback 3 kali. Di episode 7, episode 8, episode 19, episode 23, episode 24, dan episode 25. Udah berasa jadi secondary Ultra. Terus ada kemunculan Ultraman Daina di episode 21. Dia pakai Form Flash dan Strong Type. Di episode 22 juga muncul, tapi itu cuma flashback. Daina menggunakan Form Flash dan Miracle Type. Giant of Darkness juga comeback di episode 7, dan di episode selanjutnya mereka team up. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Persamaan dan perbedaan Ultraman Daina dan Ultraman Decker. Tentunya secara garis besarnya aja. Gimana? Apakah kalian enjoy nonton Decker? Terutama buat fans Daina nih. Gue pribadi sangat menikmati series ini. Meskipun fightingnya B aja dan banyak hal membingungkan. Tapi setidaknya sedikit lebih bagus daripada Trigger. Oke, segini aja video kali ini. Kalau misalnya ada salah informasi, koreksi aja. Dan tambahin sendiri kalau ada yang kurang. Persamaan dan perbedaan apa lagi yang ada di 2 series ini? Kita close videonya seperti biasa. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini. Follow Instagram gua prayogarizky65. Donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video.